Saya akan menyampaikan ini pengalaman saya dulu waktu jadi marketing, menjadi sales atau menjadi bagian pemasaran di perusahaan Electrolux. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Saya akan menyampaikan ini pengalaman saya dulu waktu jadi marketing, menjadi sales atau menjadi bagian pemasaran di perusahaan Electrolux. Waktu itu saya sambil kuliah nyambi kerja di perusahaan Electrolux cabang Yogyakarta. Saya pilih waktu itu kuliah sore ya, supaya pagi-paginya saya bisa bekerja. Jadi ilmu yang saya peroleh di perusahaan Electrolux itu betul-betul sampai sekarang sangat terasa sekali, sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi orang-orang yang bermacam-macam karakter dan sifatnya. Ilmu yang diperoleh dari manajer Electrolux itu betul-betul bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang baru yang kita baru kenal, apalagi kita mau memasarkan satu produk dari Electrolux dan mereka sebelumnya belum mengenal produk kita sampaikan kepada mereka. Jadi intinya begini, ilmu yang saya peroleh dari Electrolux itu, kita yang pertama-tama tuh ya harus kita jual pribadi kita sendiri. Sebelum memasarkan produk, pribadi kita dulu yang dijual kepada orang-orang tersebut. Contohnya seperti apa? Kita yang dijual, pertama penampilan kita dari mulai potongan rambut ya yang sopan, tidak ada catnya, terus juga kuping tidak ada tindik ya. Ini dari atas dulu ya penilaiannya. Rambut harus potong pendek, rapih ya, selalu rapih, dan selalu harus bawa sisir ya di tas kita. Kalau yang sudah berkumis juga dirapikan kumisnya, yang punya jenggot juga dirapikan jenggotnya atau dikerok ya. Nah itu yang bagian atas, tidak boleh ada tindik, rambut rapih ya, kumis sudah dibersihin ya, mulut juga gosok gigi, jangan sampai bau gading ya, mulut, gigi, gosok gigi setiap saat. Dan di tas kita selalu siap pasta dan gosok gigi ya, dan juga cuci mukanya di tas kita siapin itu ya. Keduanya ke bawah ya, ke pakaian mulai dari bawah, dari kaki itu sepatu ya, sepatu hitam mengkilat lah ya, tidak usah yang mahal-mahal, yang penting masih layak dipakai ya, dan juga jangan lusuh ya sepatunya. Dan juga selalu pakai kaos kaki, tidak boleh pakai sendal. Kalau kita mau datang ke instansi atau ke perumahan menawarkan suatu produk, kita jangan sampai pakai sandal, pakai sepatu ya, pakai kaos kaki, pakai celana panjang yang rapih ya, disetrika, terus juga pakai sabuk, terus juga pakai baju ya, baju harus selalu pakai kaos dalam, sesuaikan lah ya, tangan panjang bajunya, dan selalu ini dikancingkan itu kan, jangan dilipat itu kan tangan pakaiannya itu. Nah jadi kancing terpasang semua dari bawah sampai atas, tangannya jangan dilipat ya, pakai kancing juga di tangannya, dimasukkan
bajunya disabuk ya, sesuaikan warna baju dengan celananya, sesuaikan. Udah rapi kayak gitu ya, ingat badan itu ketek, jangan sampai bau masem, pakai parfum keteknya ya. Baju juga pakai parfum tapi yang halus ya, yang lembut aromanya, jangan yang menyengat ya, yang menyengat nanti malah yang punya rumah yang tidak datang itu tidak suka dengan aroma wangi kita ya, yang lembut, yang sopan, tidak menyengat ya. Nah, itu dari luar ya, dari pakaian, dari mulai sepatu, dari mulai celana, sabuk, baju, ke atas juga ini kumis, rambut, telinga segala macam, dan gigi juga. Badan kita bawa, jangan bawa ketek gitu ya. Nah, itu sementara dari penampilan kita yang ditawarkan ke konsumen ya, calon konsumen. Kalau itu sudah selesai ya, udah memenuhi persyaratan wajib bagi seorang marketing, seorang pemasaran. Keduanya itu ya, itu pertama. Yang keduanya itu kuasai produk knowledge-nya, produk yang akan kita jual, kelebihan dan kekurangannya. Pelajari juga produk yang kompetitor kita ya. Mungkin ada suatu produk sama ya dari produk yang lain, perusahaan yang lain dengan kita pelajari kekurangan kelebihan produk pesaing kita. Punya kita sendiri kuasai kelebihannya, di samping dibandingkan dengan produk perusahaan yang lain. Intinya itu, kalau kita menjual satu produk tidak dikuasai kelebihannya ya dari produk kita mau bagaimana calon konsumen menarik ya, minat akan produk yang kita jual. Intinya kita tuh mempengaruhi calon konsumen akan produk kita, tahu manfaatnya ya, tahu kegunaannya. Nah, itu masalah mau beli dan tidaknya itu urusan nanti. Yang penting si konsumen tuh tahu produk dari perusahaan kita manfaatnya apa. Nah, kalau sampai si konsumen sudah tahu produk kita dan manfaatnya ya secara detail, dia langsung mungkin tertarik dengan berapa harganya. Yang saya sering alami seperti itu ya. Jadi produk itu dikuasai oleh seorang marketing. Nah, itu ya, sedetail mungkin. Misalkan kita mau menjual seperti saya ya, waktu itu ya, contoh perusahaan elektronik itu ya, kegunaan itu yang saya jual tuh vacuum cleaner ya, vacuum cleaner, mesin alat untuk penyedot debu. Kita jelaskan manfaatnya untuk kesehatan ya, dan juga ini untuk menyedot kotoran-kotoran atau sampah-sampah seperti dalam meja, kursi, lemari yang sulit terjangkau dengan sapu biasa. Juga karpet ya, karpet itu sebetulnya banyak bakterinya, banyak debunya, banyak pasinya di karpet. Dengan cara menggunakan vacuum cleaner ya, disedot seperti itu ya, ini si debu tuh tersedot oleh mesin itu. Dan kita dibuktikan di dalamnya tuh ada suatu kain ya, untuk membuktikan yang tersedot oleh mesin tersebut. Yang terlihat bersih pas kita sedot di karpet, di kursi, atau di bawah tempat tidur, atau di bawah kursi, itu nyata kelihatan hasil kerja dari mesin tersebut untuk menyedot debu. Sampai untuk membuktikan sedotannya kuat, saya sering bawa uang receh ya, uang 1000, uang 500-an ya, itu yang koin saya lempar ya 10 biji, itu langsung disedot dan otomatis dengan cepat sekali, tergainya kuat, itu kesedot semua, selesai langsung ya, koin tersebut tersedot. Nah, itu si konsumen mulai tertarik dengan kelebihan mesin produk yang ditawarkan oleh perusahaan saya. Dan juga kalau melihat kegunaan yang lain, itu bisa untuk nyuci mobil
situ ya, semprotannya kuat sekali untuk menyemprot air ya, untuk penyemprot ya. Nah, jadi pertama-tama tuh ya, dengan menghasilkan produk tersebut, kegunaan kelebihannya seperti itu. Dan juga waktu mau menawarkan barang tersebut, itu kita ke segmen mana ya, supaya pas, supaya kita tidak buang-buang waktu saya itu. Kasih satu lagi, ini harga vakum ya, waktu itu harganya cash itu 250.000 ya, tahun 85 ya, kalau nggak salah tahun 85. Sedangkan waktu itu saya hanya dikasih untuk makan dari orang tua sebulan itu 50.000 untuk makan 1 bulan. Karena waktu itu makan sehari itu ya sampai sore cuma 1.300 perak sekali makan itu kan, dengan yang menu sederhana lah ya, ada tempe, telur gitu kan, atau sayur itu. Nah itu 1.000 itu udah 3 kali makan. Makanya orang tua tuh memberikan sanggup untuk kebutuhan hidup saya di Jogja itu 50.000 sebulan, 30.000 untuk makan, 20.000 untuk bensin motor atau fotokopi. Ternyata itu kurang ya dengan kebutuhan. Makanya untuk malam minggu saya pengen jalan-jalan, pengen hiburan itu kan. Idealnya tuh ya 75.000 lah waktu itu, idealnya 1 bulan untuk biaya hidup di Yogyakarta sambil untuk kuliah. Nah jadi intinya tuh saya mencari uang tambahan tuh ya untuk menutupi kebutuhan ya, dengan segala kebutuhan kita berjuang untuk menghasilkan sesuatu, semangat karena kita butuh. Kalau tidak butuh mungkin ngapain-ngapain saja itu ya. Nah itu ya, salah satu pengalaman saya waktu menjadi seorang marketing ya, menguasai produk yang akan kita jual dan pangsa pasar. Saya nggak mungkin menawarkan produk tersebut ke tukang beca ya, karena kegunaan dari alat tersebut tuh untuk nyedot di rumah ya, karpet itu kan, cuci mobil, dan juga dari harga. Ya harga juga mungkin ya kita melihat kemampuan yang kita mau datangi ya. Minimal waktu itu yang saya mau kunjungi ya, sebelum besok berangkat ya, hari-hari ini tuh saya udah survei ke wilayah mana nih gitu kan, kita mau turun, mau menawarkan barang atau mempromosi. Nah minimal waktu itu saya tuh yang saya datang itu minimal punya mobil lah ya, satu, depannya juga kelihatan juga ya ada tamannya atau ada apanya kan. Jadi nggak mungkin saya nawarin barang tersebut ke rumah yang pakai bilik, di depannya ada beca atau kumuh lah ya, nggak mungkin itu kan. Jadi menengah ke atas lah, karena harganya juga udah 250.000-an waktu itu ya. Jadi tepat sasaran, saya mendatangi seseorang di sana itu kan, misalkan Pak RT atau toko yang berpengaruh di sana, kita tawarin ya. Sambil menawar itu saya minta informasi ya ke lingkungan sana yang kira-kira ini penghasilannya lumayan lah, menengah ke atas, yang kira-kira pas saya menawarkan barang tersebut. Dan bila mana nanti ada suatu informasi dari dia tuh, saya begini, Pak tolong bantuin saya ini untuk memasarkan barang ini, saya minta data dari Bapak, kalau Bapak ngambil juga mungkin saya kasih diskon. Dan kalau memang ada seseorang yang dengan referensi dari Bapak yang ambil suatu barang, kita ada komisi buat Bapak, kerjasama lah Pak dalam pemasaran ini. Jadi kita join bersama mereka tuh ya, tidak ngomong kosong, tidak gratisan. Mereka kasih data, bantu ya, daftar belakangnya, ini rumahnya ini, kerjanya di mana itu kan. Nah itu enak ya. Jadi informasi dari seseorang tuh kita udah pas besok informasi Pak ini ada referensi Pak ini alamatnya ini gitu kan. Waktu kita datang ke rumah tersebut, kita perkenalkan ya, saya datang ke sana karena saya habis dari rumah Pak ini yang ngasih informasi, dan Bapak dapat referensi nih dari Pak ini gitu kan. Nah jadi Pak ini juga mau ngambil Pak gitu kan, dan juga melihat kemampuan, melihat manfaatnya juga bagus sekali. Nah itu ya selintas tentang cara memasarkan barang. Intinya ya, kesimpulannya, jual pribadi kita dulu ya, yang tadi saya jelaskan, penampilan, pakaian ya, pilihan, kuasai produknya ya, kelebihan kekurangannya,
kuasai kelebihan barang dari kompetitor kita, pesaing kita harus dikuasai ya. Nanti takutnya ada pertanyaan, kok dari sana murah, kok ini begini itu ya. Itu saja informasinya ya. Untuk bagian satu ini masih banyak pengalaman saya yang perlu disampaikan kepada yang belum memahami bagaimana cara menjual. Ini jual secara kontan, secara cash. Nanti saya sampaikan cara menjual secara kredit, bagaimana cara menyeleksi calon pelanggan yang ambil secara kredit. Padahal orang tersebut baru dikenal. Itu bagian kedua nantinya di bagian marketing atau pemasaran. Itu saja ya untuk poin ini ya, untuk materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya ya. Saya cukupkan sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.